Cerita diawali diperlihatkan di suatu alam bawah sadar seseorang. Tapi ada suara yang memanggil nama Li Yun Xiao. Tapi ia merasa jika itu bukan namanya. Karena namanya adalah Gu Feiang yang sudah mati. Tapi ia merasa jika ia mengetahui ingatan dari seseorang, ia merasa bingung. Dan dari depan, ada sebuah kapur tulis melesat maju ke arah seseorang. Itu adalah Li Yun Xiao. Dengan segera Yun Xiao menangkap kapur tulis itu. Ia menyadari, berdasarkan ingatan yang ia miliki saat ini, sekarang berada di tahun 1033 Sky Material Calendar. Berarti 15 tahun setelah kematiannya di Gunung Tiandang. Yun Xiao melihat keluar melalui jendela. Ia bingung karena ia melihat patungnya ada di luar berdiri dengan gagah. Ada seseorang yang mengatakan, jika Yun Xiao benar-benar pemberani. Tapi Yun Xiao masih tidak menghiraukan panggilan itu dan asik dengan pemikirannya. Ia bertanya-tanya, berada di mana ia saat ini? Dan tubuh siapa yang ia gunakan? Apakah ia dilahirkan kembali? Banyak sekali pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Terlihat seseorang yang sepertinya seorang guru pengajar di dalam ruang kelas meminta Yun Xiao untuk menjawab pertanyaannya. Guru wanita itu bernama Lu Yun Chang, guru Akademi Blue Jewel negara Tianshui. Guru Luo bertanya pada Yun Xiao, berapa banyak jenis metode untuk menyaring senjata Yuan? Yun Xiao malah asik sendiri dengan pikirannya, membayangkan tubuh Guru Luo, membayangkan bagaimana jika diberi senjata, armor, dan lain-lain. Dan itu akan membuat wanita itu menjadi permaisuri teratai merah lainnya. Tapi sayangnya, wanita itu hanya berada di material realm keempat. Perjalanannya masih panjang. Guru Luo masih terus meminta Yun Xiao untuk menjawab pertanyaannya. Yun Xiao dalam hatinya mengatakan, sepertinya Guru Luo sedang terjebak masalah baru-baru ini. Dan itu membuatnya terganggu. Ia merasa kesal karena pertanyaan kekanak-kanakan seperti itu harus ia jawab. Dengan mengorek telinganya, Yun Xiao menjawab, jika banyak jenis metode untuk menyaring senjata Yuan, ada 48 jenis metode. Guru Luo terkejut, sedangkan murid-murid lain tertawa terbahak-bahak. Mereka mengatakan, bahkan meridian Yun Xiao belum terbuka satupun. Dan sekarang, apakah otaknya terganggu? Memang Yun Xiao benar-benar sampah keluarga Li. Salah seorang murid bilang, apakah sampah seperti Yun Xiao bahkan tidak bisa membaca buku dengan jelas? Sudah jelas-jelas itu hanya ada 36 jenis. Itu tertulis di dalam buku yang dibuat oleh Master Yang Di. Yun mengatakan, apakah yang dimaksud Master Yang Di itu bocah itu? Apakah dia berani melupakan 12 metode yang disusun oleh Gu Feiang? Di sini Gu Feiang adalah dirinya sendiri. Guru Luo bertanya, apa yang barusan Yun Xiao katakan? Semua murid masih menertawakan Yun Xiao, tapi Guru Luo menghentikan mereka dengan memukul meja. Dalam hati Guru Luo bertanya, bagaimana Yun Xiao mengetahuinya? Lalu menjelaskan, jika Martial Emperor Gu Feiang tidak cuma warrior tingkat 3 di benua, dia juga refiner terbaik Realm 9. Dia juga mendesain 12 refining metode lainnya. Tapi siswa di dalam kelas itu tidak melihat ada catatan di buku. Guru Luo bilang, jika ke-12 metode ini sederhananya mustahil diraih orang biasa. Dan Master Yang Di tidak memasukkannya ke dalam buku. Guru Luo dalam hati bilang, bukankah Li Yun Xiao adalah sampah bela diri karena meridiannya belum terbuka? Jadi pastinya akan sangat sulit untuk berlatih seni bela diri. Tapi jika dilatih untuk menjadi refiner, dia akan jauh lebih berharga dibandingkan warrior bela diri. Guru Luo lalu mengatakan pada Yun Xiao, jika jangan terlalu bangga hanya karena membaca bahan ekstrakurikuler, dan bertanya, kenapa perlu menambahkan Sky Crystal Sen selama penyulingan? Jika Yun Xiao bisa menjawab pertanyaan itu, maka Yun tidak perlu mengikuti kelasnya lagi. Murid di sana bilang, jika semua orang pasti sudah tahu alasannya, tapi mengapa perlu bertanya pertanyaan yang sudah tahu jawabannya? Tapi Yun Xiao memberikan jawaban yang berbeda. Kristal Sen tidak diperlukan, namun bahan itu diperlukan karena rata-rata refiner tidak bisa menggabungkan dengan tepat material lain tanpa itu. Guru Luo dengan sengaja maju ke atas menuju Yun Xiao. Ia memuji Yun Xiao dan bertanya lagi, lalu mengapa beberapa proses penyulingan masih gagal bahkan saat ditambahkan kristal Sen? Yun Xiao masih menjawab,
Jika kristal sen memiliki elemen air, tentu saja tidak dapat digunakan untuk menyuling elemen api. Guru Luo memberikan pertanyaan terakhir. Saat tembaga merah disatukan dengan emas bersinar, bagaimana cara menyingkirkan efek Sky Crystal Sen? Yun Xiao menjawab, untuk memperlakukan Sky Crystal seperti kotoran. Lalu gunakan apa yang disuling untuk menyingkirkan kotoran itu. Jawaban Yun Xiao membuat Guru Luo mengerti. Itu adalah alasan mengapa ia selalu gagal. Dalam hatinya bilang, jika Yun berhasil menjelaskan hal sederhana seperti itu, Guru Luo lalu keluar ruangan dan mengatakan untuk Yun Xiao menemuinya setelah pelajaran selesai, dan meminta Yun Xiao untuk belajar sendiri mulai dari sekarang. Yun Xiao sedang berjalan sendiri dan ia merasa sepertinya ia tidak perlu menghadiri kelas Guru Luo lagi. Seorang siswa dalam kelas itu bertanya pada yang lainnya, "Ada apa dengan Yun Xiao hari ini? Bagaimana ia bisa tiba-tiba mendapatkan pencerahan seperti tadi?" Lalu ada seseorang yang ikut menyela pembicaraan mereka. Pria dengan rambut ungu bilang, jika porsi bakat yang diperlukan untuk menjadi refiner lebih tinggi dibandingkan dengan seniman bela diri. Jadi sampah seperti Yun, yang bahkan tidak membuka satu meridian pun, tidak akan bisa berjalan di jalan alkemis. Orang-orang yang di pihak pria tersebut setuju, tidak mungkin Yun Xiao bisa menjadi seorang alkemis. Yun Xiao sedang melihat-lihat kota Tiansu. Dan kebetulan Yang Di, seorang muridnya, menjadi seorang refiner terbaik di negara ini. Dan patungnya yang ada di sana itu, mungkin Yang Di juga yang membuatnya, sebagai rasa hormat pada Guru Feyang. Dan 15 kemudian, ia bereinkarnasi menjadi Li Yun Xiao. Kini, Yun Xiao tengah berada di menara alkemis ibu kota negara Tiansu. Dalam hatinya mengatakan, sangat disayangkan tubuhnya yang sekarang sangatlah lemah. Di usia yang sekarang, bahkan tubuhnya itu belum membuat satu meridian pun. Siapapun pemilik tubuh itu sebelumnya memang benar-benar sampah. Sedangkan di kehidupannya yang dulu, Gu Feyang adalah seorang Grandmaster peringkat 3 di seni bela diri. Dan sekarang, yang perlu ia lakukan hanyalah menemukan cara. Yun Xiao berpikir untuk menemukan Yang Di dulu. Dan ia akan memperbaiki dan melatih tubuh sampahnya saat ini. Dan jika semuanya lancar, ia hanya perlu waktu beberapa tahun untuk mendapatkan semua kekuatannya kembali. Sampai nanti, melalui pengalaman hidupnya yang dulu, ia pasti akan menjadi lebih kuat. Dan di kehidupan sekarang, ia akan meraih puncak dunia. Seorang wanita yang merupakan resepsionis guild alkemis menyapa dan menanyakan, apa yang bisa dibantu olehnya? Itu adalah Yun Xiao. Ia meminta maaf dan dirinya sedang mencari Yang Di. Apakah masih ada di sana? Wanita itu bertanya, apakah yang dimaksud adalah guild master yang sebelumnya? Yun Xiao bertanya, apakah itu berarti Yang Di tidak ada di sana lagi? Resepsionis itu menjawab, jika Master Yang Di adalah guild master 20 tahun yang lalu. Setelah mendengar itu, dalam hati Yun Xiao berpikir, jika itu merepotkan. Awalnya, ia ingin Yang Di membuatkannya beberapa pil untuk membantunya membuka meridiannya. Dan sekarang sepertinya ia harus melakukannya sendiri. Dulu, seluruh dunia bela diri mengenal dirinya, Gu Feyang, sebagai anak ajaib di seni bela diri dan alkemis. Ia tidak hanya alkemis legendaris, tapi juga salah satu dari 7 tetua guild alkemis. Prestasinya bahkan bertahan di puncak 9 Ril. Dinamakan sebagai military breaker oleh gereja. Dia adalah ahli terbaik dunia, dan bahkan murid-muridnya terkenal di dunia bela diri, dan sekarang ia bereinkarnasi sebagai sampah. Tubuhnya saat ini berusia 15 tahun. Jika ia tidak membuka meridiannya segera, maka akan lebih sulit lagi ke depannya. Lalu, Yun Xiao meminta untuk menemukan bahan dan akan menuliskan resep untuk resepsionis itu. Wanita resepsionis lalu memberikan sebuah kertas dan meminta Yun Xiao untuk menuliskannya. Saat Yun Xiao sedang menulis resepnya, ada seseorang yang memanggil wanita resepsionis itu. Itu adalah Jiarong, seorang alkemis dari Guild Alkemis negara Tiansu. Jiarong bilang, jika Master Liang mencarinya, dan Jiarong bertanya, pada siapa wanita itu berbicara? Wanita resepsion bilang jika ada seorang anak yang meminta untuk menemukan sesuatu. Jiarong lalu meminta resep itu dan mencoba untuk melihatnya. Yun Xiao menilai kondisi dari Jiarong. Jiarong adalah alkemis tingkat 1, tapi belum selesai dengan penilaiannya, ia dihentikan oleh suara Jiarong yang mengatakan, resep jelek macam apa ini? Jiarong lalu melempar kertas resep yang sudah ia remas tadi. Yun Xiao marah, karena dulu setiap dokumen yang ia tulis adalah harta yang tak ternilai.
Tapi idiot Jiarong membuangnya seperti potongan kertas sampah. Jiarong lalu menyuruh wanita resepsionis itu untuk segera pergi. Jiarong juga dengan berlalu mengatakan, jika itu bukanlah tempat untuk seorang anak kecil berada. Yun Xiao lalu bertanya, apakah dia dipanggil Jiarong? Dan baru dipromosikan di minggu ini. Benar? Jiarong menjawab, jika seperti yang diketahui semua orang. Ia baru dipromosikan 5 hari yang lalu. Dan karena Yun tahu mengenai dirinya, maka Yun Xiao harus memanggilnya dengan sebutan master. Yun lalu bertanya lagi, apakah Jiarong yakin dirinya dipromosikan sebagai alkemis? Dengan ekspresi kesal, Jiarong bertanya pada Yun Xiao, apa yang dimaksud Yun Xiao? Yun Xiao menjelaskan detail kondisi Jiarong. Jari-jari berwarna abu-abu gelap dan mulai mengelupas. Mungkin karena paparan Hellwind Stone untuk meningkatkan kemampuan fusi alkemis sebelum ujian. Bau Blood Flame Orchid di tubuh Jiarong seharusnya untuk mencegah efek samping batunya. Juga ada gumpalan Tiger Sulfur Stone. Itu artinya pemeriksaan alkemis Jiarong untuk menempa senjata dengan Tiger Sulfur Stone sebagai material utama. Dengan pucat keringat dingin, dalam hati Jiarong bertanya, bagaimana Yun Xiao mengetahuinya? Mencoba untuk tidak peduli, Jiarong berlalu dan bilang, jika itu semua adalah omong kosong. Yun Xiao masih meneruskan, tapi Jiarong tidak mengetahui semuanya. Blood Flame Stone sebenarnya mempunyai efek samping yang kuat. Yun Xiao merasa yakin. Titik akupuntur di dahi, belakang leher dan punggung Jiarong sangat tidak nyaman di siang hari. Mendengar penjelasan Yun Xiao membuat tubuh Jiarong merinding. Yun Xiao masih meneruskan, jika bakat alkemis yang sia-sia. Jika Jiarong ingin melindungi hidupnya, maka Jiarong harus memotong tangan dan menghancurkan dantiannya. Jiarong menatap dengan pucat, meminta untuk Yun Xiao berhenti menakut-nakuti dirinya. Yun Xiao lalu berbalik, pergi sambil mengatakan, untuk Jiarong melupakan hal itu saja. Ia hanya bermaksud mengajari Jiarong pengobatannya. Mendengar itu membuat Jiarong langsung menghadang Yun Xiao. Ia mengatakan, jika Yun Xiao tidak boleh pergi, dan meminta Yun Xiao untuk mengatakan bagaimana cara pengobatannya. Tapi Jiarong dikejutkan dengan tatapan yang diberikan oleh Yun Xiao. Ia merasa takut. Bagaimana tatapan seorang remaja bisa seperti itu? Lalu Jiarong langsung menunduk pada Yun Xiao dan memohon untuk diberitahu cara pengobatannya. Yun Xiao lalu bertanya, di mana daftar materialnya tadi? Dengan segera, Jiarong seperti anjing yang mengambil sebuah mainan yang baru dilempar dan menyerahkan pada tuannya. Semua orang di sana bingung dengan apa yang mereka lihat. Setelah Yun Xiao menerima kertasnya tadi, ia menggunakan sebagai lap ingus dan mengembalikannya pada Jiarong. Dengan mengatakan, jika ia menginginkan 10 badge, dan meminta Jiarong untuk datang ke Akademi Blue Jewel. Begitu Jiarong mendapatkan semuanya, dan meminta Jiarong untuk mengingat namanya, Li Junxiao, dan meneruskan, jika kehormatan bukan diberikan, tapi didapatkan. Dan Jiarong kehilangan itu dari Yun Xiao dari awal. Aura yang dikeluarkan Yun Xiao sangat besar yang membuat Jiarong terkejut keringat dingin. Yun Xiao juga mengatakan sebelum pergi, jika tangan kanan Jiarong hanya bisa bertahan hanya 3 hari lagi, dan jika Jiarong menunggu lebih lama, maka Jiarong tidak akan bisa pulih lagi. Jiarong terkejut, bagaimana ia bisa mengumpulkan material itu, bahkan setengahnya saja, ada yang tidak ia ketahui. Dan bagaimana ia tahu kalau Yun Xiao tidak berbohong. Yun Xiao hanya menjawab, jika Jiarong adalah orang cerdas. Yun Xiao percaya jika Jiarong dapat menemukannya. Yun Xiao memberikan saran untuk mengubah White Moon Bamboo Leaf dan Gale Wolf Ginseng ke dalam obat untuk digunakan. Itu bisa meredakan titik akupunturnya dan membuat lengan Jiarong dapat bertahan untuk beberapa hari lagi. Karena Jiarong harus menemui Yun Xiao hidup-hidup. Dengan geram, dalam hati Jiarong mengatakan, Yun Xiao bukanlah seorang warrior atau alkemi. Mengapa ia harus merasa takut? Ia akan menemukan cara sendiri dan menghancurkan bocah sombong seperti Yun Xiao. Kini, wanita resepsionis berada di ruangan Master Liang Wenyu, seorang revenir tingkat 2. Sepertinya wanita resepsionis itu sudah menceritakan kejadian di luar. Liang mengkonfirmasi lagi, apakah itu seorang remaja? Apakah wanita resepsionis bilang jika seorang remaja memintanya untuk menemukan Soul Grand Root dan White Phoenix Dragon Lotus? Wanita resepsionis menjawab benar, remaja itu baru berusia 15 tahun. Liang mengatakan,
jika Soul Crown Root dan Phoenix Dragon Lotus adalah bahan yang membantu menaikkan level seorang warrior. Ia bertanya, apalagi yang ada di dalam Blizzard Shape itu? Wanita itu mengingat sambil mengatakan, jika ada juga Ink Red Ghost Flower, Yamasil Health Fruit, Compressed Milk, dan lain-lain yang belum ia ketahui. Mendengar itu membuat Liang terkejut dan ia bertanya, apakah anak itu memberitahu bagaimana cara untuk menghubunginya? Wanita resepsionis bilang tidak ada. Dan ia menanyakan, padahal ia sudah lebih dari 3 tahun, tapi ia tidak pernah mendengar material itu. Liang juga bilang jika ia tidak pernah mendengar beberapa, tapi ia punya perasaan kalau obat itu akan meningkatkan level warrior dengan sangat besar, dan itu sangat berharga. Lalu mengatakan, jika anak itu kembali lagi, Liang meminta wanita resepsionis itu harus membuat anak itu untuk tinggal dan segera memanggil dirinya apapun yang terjadi. Kembali kepada Yun Xiao yang tengah berada di jalanan negara Tianshu. Ia berpikir, jika material yang ia minta itu sedikit sulit ditemukan oleh Jiarong, maka ia tidak bisa mengandalkannya begitu saja. Ia harus mencari cara lain. Ia mencoba untuk melihat isi dari cincin penyimpanan milik Li Yun Xiao. Isinya semua adalah sampah, majalah dewasa, rokok, beberapa benda tak berguna, dan ada satu pedang juga. Yun Xiao mencoba mengeluarkannya. Ia mengatakan satu-satunya yang berguna adalah pedang itu. Dengan memegang pedang itu, ia merindukan pedangnya yang dulu, dan ia akan menggunakan itu saja sebelum membuka 7 meridiannya. Kini, Yun Xiao sudah tiba di gerbang sekolahnya. Tapi tiba-tiba ada seorang menyerangnya. Mereka adalah Du Feng dan Lou Ji. Lalu datang 2 orang teman Yun Xiao datang membela. Mereka bertanya apa yang dilakukan Du Feng dan Liu Ji pada Yu. Mereka adalah Han Bai dan Chen Zheng. Du Feng menjawab, jika selama pelajaran, Yun Xiao melakukan yang terbaik. Jadi, Bos Lan meminta mereka untuk memeriksa keadaan Yun Xiao. Dengan segera Du Feng melancarkan serangan, tapi itu ditahan oleh Han Bai. Tapi mereka berdua sama-sama terpental. Chen bertanya, apakah Han Bai sudah membuka 4 cakranya? Han Bai juga bilang sepertinya. Du Feng juga sama-sama membuka 4 cakra. Kini giliran Lou Ji yang menyerang. Yang ternyata Lou Ji telah membuka 5 cakra dan meminta Han Bai tidak terlalu sombong. Serangan Lou Ji membuat tulang tangan Han Bai retak. Du Feng bilang, mengapa mereka tidak pergi dari sana saja? Tiba-tiba ada seorang wanita yang membela Yun Xiao. Itu adalah Qin Rusui, putri negara Tianshu. Yun Xiao melihat itu baru menyadari jika sepertinya sampah seperti dirinya pun masih memiliki hubungan seperti itu pada Qin Rue. Du Feng dan temannya lalu pergi karena mereka menghormati putri Qin dan mengatakan pada Yun Xiao jika sepertinya Yun beruntung hari ini. Tapi sebelum jauh, Yun Xiao bilang, apakah setelah selesai memukul temannya, Du Feng akan pergi begitu saja? Dengan jengkel, Du Feng bertanya, apakah sampah seperti Yun Xiao ada sesuatu yang akan dikatakan? Dengan gayanya, Yun Xiao bilang, jika ia hanya ingin melihat perbedaan antara 5 meridian dan 0 meridian. Luo Jin bersiap untuk mengajar, tapi dihentikan oleh Du Feng. Ia yang akan mengambil alih dalam mengajar Yun Xiao. Du Feng langsung melesat ke arah Yun Xiao dan bilang, jika ia akan memulai dengan 4 cakra dulu. Semua orang terlihat khawatir dengan Yun Xiao, tapi yang sebenarnya terjadi membuat mereka terkejut. Kaki Yun Xiao kini berada di antara 2 paha milik Du Feng. Itu membuat Du Feng tidak bisa bergerak karena menahan masa depannya hancur. Dan chapter pun berakhir.